وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali di pagi hari ini setelah kita melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi pertemuan kita ini. Ilmu yang kita pelajari ini mudah-mudahan Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, serta mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan afiah, memberikan kesehatan kepada kita sekeluarga. Baik, kita lanjutkan pelajaran tafsir kita dengan surah yang baru, yaitu surah Al-An'am ayat yang pertama. Surah ini merupakan surah yang ke-6 dari urutan surah-surah dalam Al-Quran. Terdiri dari 165 ayat dan merupakan bagian dari surah Makkiyah. Surah Al-An'am ayat yang pertama. Ayatnya cukup pendek, nanti kita bisa baca semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Baik, kita terjemahkan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi, yang atau dialah yang khalaqa, menciptakan, as-samawati, langit, wal ardo, dan bumi, wa ja'ala, dan dia menjadikan az-zulumat, gelap atau kegelapan, wan nur, dan cahaya. Nah, inilah surat pertama dari surah Al-An'am. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, serta telah menjadikan gelap dan terang. Diawali dengan pujian kepada Allah dengan perkataan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, ini juga mirip dengan surah Al-Fatihah, segala puji bagi Allah. Artinya dalam ayat ini Allah
memuji dirinya sendiri. Boleh tidak Allah puji diri sendiri? Ya bolehlah. Tentu saja boleh Allah memuji diri sendiri. Yang nggak boleh itu kita. Pantas Allah memuji dirinya sendiri itu sangat pantas. Karena apa? Di ayat yang lalu, di surah terakhir atau ayat terakhir dari surah Al-Maidah diterangkan bahwa dialah yang memiliki semuanya. Dialah yang memiliki langit dan bumi dan segala apa yang ada di dalamnya. Allah lah yang memiliki semuanya, termasuk kita-kita ini adalah milik Allah. Kan begitu. Termasuk kita adalah milik Allah. Allah yang punya semuanya. Jadi pantas sekali kalau dia memuji dirinya sendiri, karena semuanya adalah kepunyaannya. Beda dengan kita yang tidak memiliki apa-apa. Beda dengan kita yang tidak memiliki apa-apa. Jadi bedanya kita dengan Allah adalah dalam hal ini bahwa Allah memiliki segala-galanya. Allah adalah pemilik langit dan bumi serta apa saja yang ada di dalamnya. Sementara kalau kita tidak memiliki apa-apa. Jangan merasa memiliki sesuatu. Ya, jangan merasa memiliki sesuatu, karena sesuatu itu semuanya adalah kepunyaan Allah. Itu hakikatnya, itu yang benar ya. Adapun kita bukan pemilik, tapi kita hanya dititipin barang-barang, dititipin anak. Bukan anak kita itu sejatinya, tapi itu adalah milik Allah. Kita hanya dititipi saja, dititipi anak, dititipi istri, dititipi ayah, dititipi ibu, begitu, dititipi saudara, dititipin kendaraan, dititipin hewan, begitu. Termasuk dititipi diri kita sendiri. Bahkan kita tidak punya diri kita sendiri itu. Allah lah yang punya. Artinya apa? Kita harus menjaga benar ini titipan dari Allah. Semuanya ini adalah amanah dari Allah yang harus kita jaga baik-baik. Semua ini adalah amanah dari Allah yang harus kita jaga baik-baik. Jadi begitu. Jadi kita ini adalah tidak punya apa-apa, sementara Allah lah yang punya apa-apa. Apa saja yang ada itu sejatinya adalah kepunyaan Allah. Oleh karena itu kita jangan merasa memiliki sesuatu. Nah, terus kita merasa apa? Merasalah kita dititipin sesuatu. Itu yang benar ya. Itu anak saya, itu rumah saya, ini saya, itu orang tua saya, itu ibu saya, dan lain-lainnya. Ya, secara perwakilan bahasa manusia bolehlah, tapi secara hakikat bahwa semuanya ini adalah kepunyaan Allah, ya itu harus dihadirkan di dalam hati. Itu yang pertama ya. Yang kedua, bahwa Allah boleh memuji dirinya sendiri, ya sebagaimana dalam ayat ini. Alhamdulillah, bahwa segala puji bagi Allah. Loh, ini Allah memuji dirinya sendiri. Kok boleh? Ya boleh, karena Allah lah pantas memuji dirinya sendiri. Nah, sementara kita nggak boleh puji diri sendiri, tak boleh ya. Bahkan memuji orang lain pun itu adalah perbuatan yang tidak baik sebetulnya, meskipun dalam hal tertentu adalah dibolehkan ya. Bahkan dalam satu hadis, kalau ada orang memuji orang lain, lemparlah itu dengan wajahnya dengan debu, biar nggak muji-muji terus. Karena sesungguhnya pujian itu sangat membahayakan bagi orang yang dipuji. Bagi siapa-siapa yang senang pujian, maka harus waspada ya. Karena pujian itu bisa menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Bisa timbul kesombongan. Allah boleh muji dirinya sendiri, sementara kita
tidak diperbolehkan memuji diri sendiri ya. Bahkan itu adalah bagian dari kesombongan sebetulnya. Loh, kalau gitu Allah boleh sombong? Ya, sangat boleh. Ya, bahkan sombong itu merupakan kepunyaan Allah. Sementara kita tidak berhak sombong. Allah berhak sombong, kita tidak berhak sombong. Ya, oleh karena itu, kalau ada manusia yang sombong, maka dia sebenarnya telah mencuri selendangnya Allah. Dia telah mencuri selendangnya Allah. Sama saja ini, memuji diri sendiri sama saja dengan mencuri haknya Allah. Hanya Allah yang berhak memuji dirinya sendiri. Nah, justru kitalah yang tidak boleh memuji diri sendiri. Bahkan kita diperintah untuk memuji Allah di mana saja dan kapan saja ya. Kan begitu. Bahkan dalam segala keadaan kita diperintahkan untuk memuji Allah dengan mengatakan Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Kita sedang senang, ucapkan Alhamdulillah. Dalam keadaan susah pun kita disyariatkan untuk mengucapkan Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah di sini tidak semata-mata hanya berbentuk ucapan, tapi juga harus menghadirkan hati. Karena mengucapkan Alhamdulillah dalam bentuk ucapan saja tanpa kehadiran hati, maka itu adalah suatu kedustaan. Begitu, itu pernyataan di dalam tafsir Al-Munir. Nah, itu bedanya kita dengan Allah. Allah berhak memuji dirinya sendiri, sementara kita tidak berhak. Kenapa Allah puji dirinya sendiri? Karena dialah yang memiliki segala sesuatu, sementara kita tidak mempunyai apa-apa ya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Dahulu kita hadir dalam keadaan yatim, kemudian Allah melindungi kita. Dahulu kita hadir tanpa siapa-siapa, tidak membawa apa-apa, kemudian Allah kasih kita keluarga yang mengayomi kita. Wa wajadaka dhallan fahada. Dahulu kita dalam keadaan bodoh, dalam keadaan tersesat, kemudian Allah kasih petunjuk ya, supaya kita selamat, supaya kita tidak tersesat lagi begitu. Dengan dikasih Al-Qur'an, dikasih petunjuk supaya kita selamat ya, supaya kita selamat. Dahulu kita lemah ya, kemudian sekarang Allah jadikan kita kuat ya. Jadi kalau kita merasa dihinggapi perasaan sombong, ingatlah ayat itu. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dahulu kita miskin, kemudian sekarang Allah kasih kita segala sesuatu ya. Allah kasih kita rumah, Allah kasih kita kendaraan dan lain-lainnya ya. Jangan sampai kita merasa kita punya rumah berkat jerih payah kita sendiri, karena usaha kita sendiri ya. Kita bisa mempunyai kendaraan karena jerih payah kita, karena usaha kita. Jangan sampai begitu. Itu adalah bagian dari kesombongan ya. Sejatinya yang memberikan semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan itu sebagai titipan buat kita supaya dipergunakan untuk hal-hal yang baik. Itu merupakan salah satu tanda kalau kita bersyukur. Gunakan titipan dari Allah untuk kebaikan. Allah kasih kita kendaraan, gunakan untuk kebaikan. Gunakan untuk sesuatu atau hal-hal yang Allah sukai. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang Allah benci. Dipakai untuk pergi ke masjid. Kita dikasih kaki, gunakan untuk hal-hal yang baik ya. Kita dikasih tangan, gunakan untuk hal-hal yang baik. Kita dikasih mulut, gunakan untuk berkata-kata yang baik dan lain-lainnya ya. Karena semuanya yang kita miliki sejatinya itu adalah titipan dari Allah. Ini
makna daripada alhamdulillah ya. Ini adalah makna daripada alhamdulillah. Nah, ini juga sekali lagi mewakili dari surah Al-Fatihah, khususnya pada ayat pertama. Alladzi khalaqas samawati wal arda, dialah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, dialah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi apa saja yang di langit, apa saja yang ada di bumi, langitnya sendiri, buminya sendiri, 7 langit dan 7 lapis bumi, semuanya adalah kepunyaan Allah. Diri kita ini juga kepunyaan Allah. Ya, ini ayat-ayat tentang tauhid ya. Jadi makanya ini disebut dengan surah Makkiyah, karena ini sebetulnya adalah untuk mempertebal keimanan kita, memperkuat tauhid kita kepada Allah, supaya kita lebih kenal dengan Allah, siapa Allah itu. Nah, begitulah Allah yang merupakan Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita disyariatkan untuk senantiasa memuji Allah, bukan disyariatkan memuji diri ya. Memuji diri sendiri adalah perbuatan yang tercela. Wah, kalau bukan saya, kamu gak akan sukses ya. Wah, itu karena saya. Kamu begitu karena saya. Karena saya kamu jadi seperti itu. Karena saya maka di sini jadi seperti ini. Saya. Itu adalah perbuatan kesombongan. Dihindari, memuji diri sendiri. Hanya Allah yang berhak memuji dirinya. Dan kita disyariatkan untuk senantiasa memujinya. Bahkan dalam setiap keadaan. Dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit ya. Kita disyariatkan untuk senantiasa memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur, dan dialah yang menjadikan gelap dan terang. Nah, di sini dipakai kata ja'ala, sementara langit dan bumi digandengkan dengan khalaqa. Kalau diterjemahkan mungkin khalaqa itu berarti menciptakan, antara gelap dan terang itu diartikan dengan kata menjadikan. Apa bedanya ja'ala dan khalaqa? Mungkin sebagian perbedaannya adalah kalau khalaqa itu menandakan bahwa sebelumnya atau sesuatu itu diawali oleh ketiadaan ya. Bahwa sesuatu itu diawali oleh ketiadaan. Dahulu langit dan bumi itu adalah tidak ada, kemudian Allah ciptakan menjadi ada. Jadi diawali oleh ketiadaan. Nah, sementara gelap dan terang bukan diawali oleh ketiadaan, tapi merupakan kreasi, seakan-akan begitu. Kreasi dari Allah, dari sesuatu yang telah ada. Nah, itu bagian dari kreasi Allah, dari sesuatu yang telah ada. Dijadikan gelap dan terang. Dan keduanya, baik gelap ataupun terang, itu adalah dijadikan oleh Allah untuk kepentingan umat manusia ya. Dan keduanya bermanfaat bagi umat manusia dalam keadaan gelap maupun dalam keadaan terang ya. Dalam keadaan gelap atau malam, manusia diperintah untuk atau disyariatkan untuk beristirahat begitu. Jadikanlah malammu untuk istirahat. Kalau di Al-Qur'an, huwallazi ja'ala lakumul laila libasa, jadikanlah dialah yang menjadikan malam itu sebagai pakaian bagimu. Kemudian sama juga ketika terang juga bermanfaat bagi manusia. Nah, manfaatnya apa? Manusia itu bisa menggunakan waktu terang untuk beraktivitas ya, untuk beraktivitas begitu. Nah, ada sebagian ulama juga yang memaknai adz-dzulumati wan nur itu dengan makna yang tersiratnya. Adz-dzulumat diartikan sebagai kezaliman begitu atau kekufuran, sedangkan nur atau cahaya
diartikan dengan keimanan, ya. Hubungannya dengan alhamdulillah dalam hal ini disyariatkan mengucapkan alhamdulillah baik dalam keadaan gelap maupun dalam keadaan terang, baik di siang hari maupun di malam hari. Kira-kira begitulah kalau digandengkan dengan pernyataan alhamdulillah. Ucapkanlah alhamdulillah ketika siang maupun malam, ya. Jangan ketika gelap malah memberikan atau menyandingkan sesuatu selain Allah dengan Allah. Nah, maksudnya begini, kalau dahulu ketika gelap mereka memuja dewa kegelapan, kalau siang mungkin memuja dewa matahari, begitu. Kira-kira begitu. Di masyarakat kita mungkin berbentuk begini, ketika situasinya gelap maka mereka percaya kepada suara-suara binatang, ya, percaya dengan suara cicak. Nah, kalau cicak berbunyi, oh bakalan ada begini. Kalau ada suara burung apa tuh namanya, dares apa ya, nah burung hantu atau apa, katanya bakal gimana, begitulah. Jadi padahal masalah suatu kejadian ini dan itu, mati, mau kejadian kecelakaan atau gimana, itu semata-mata dari Allah, bukan karena suara-suara seperti itu. Nah, itu artinya apa? Mereka menjadikan gelap atau suasana gelap bukan untuk memuji Allah yang telah menjadikan gelap, tapi justru takut kepada sesuatu selain Allah, mirip ketakutannya dengan sesuatu yang dipertuhankan, begitu. Bahkan dahulu di desa saya itu ada, ya, ketika hari lahirnya berangkat kerja, sampai di perjalanan pulang lagi karena apa, begitulah, karena percaya nanti bakalan terjadi begini kalau berangkat pada hari ini. Sampai pulang lagi itu gara-gara keyakinan yang kayak gitu. Nah, ini adalah menjadikan sesuatu selain Allah mirip dengan Allah, ya, mirip dengan sesuatu yang dipertuhankan. Dan ini adalah suatu kesyirikan. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah ketika gelap senantiasa memuji Allah, ketika terang pun kita juga memuji Allah yang sudah menjadikan gelap dan terang, yang sudah mampu menjadikan gelap dan terang, ya. Siapa yang mampu menjadikan gelap dan terang, menjadikan siang dan malam kalau bukan Allah? Gak akan ada yang bisa kecuali Allah saja. Maka itu dia pantas dipuji karena telah menciptakan langit dan bumi serta telah menjadikan gelap dan terang, dan semuanya itu adalah bermanfaat untuk umat manusia, ya. Baik, kita teruskan dulu. Summalladzina kafaru, kemudian orang-orang yang kafir, birabbihim, kepada Tuhannya atau dengan Tuhannya, ya'dilun, menyekutukan. Sebetulnya ya'dilun berasal dari kata al-adil, ya, atau adil, yang artinya sama, ya, yang artinya sama. Jadi menyamakan sesuatu selain Allah dengan Allah, atau menyamakan sesuatu selain Tuhan dengan Tuhan yang benar, gitu, ya. Jadi mempersekutukan maksudnya. Maksudnya bagaimana? Jadi orang-orang yang kafir sudah nyata-nyata langit dan bumi tidak ada yang mengklaim, ya, menciptakannya. Hanya Allah yang berani mengklaim bahwa langit yang bumi dialah yang menciptakan. Siang dan malam dia pun yang mengklaim, yang menjadikannya. Sudah nyata-nyata seperti itu, tak terbantahkan argumentasi dari Allah, khususnya dalam ayat ini. Tetap saja mereka kafir, tetap saja mereka kufur, begitu. Tetap saja mereka kufur dengan Allah, ya. Tetap
kufur dengan Allah dalam hal ketuhanan. Bahkan justru mempertuhankan makhluk Allah. Kalau di surah sebelumnya adalah tetap saja mereka mempertuhankan Nabi Isa. Ya. Sudah nyata-nyata langit dan bumi itu adalah ciptaan Allah, siang dan malam adalah kreasi dari Allah, bukan kreasi makhluk. Tetap saja mereka kufur. Betapa mereka benar-benar sombong ya. Sudah ngerti seperti ini tetap saja dalam kekufuran mereka ya. Itu artinya kesombongan. Jadi Islam ini, oleh karena itu Islam sebetulnya akan diterima oleh semua manusia, kecuali hanya dua alasannya. Yang pertama karena orang itu bodoh, dan yang kedua karena sifat sombong. Itu saja sebabnya manusia menolak kebenaran Islam. Saya kira itu gambaran dari ayat ini. Sebelum kita lanjutkan, monggo dibaca satu-satu. Yang pertama Pak Widodo, satu ayat Pak ya. Ya, alhamdulillah sudah kita baca bersama. Mudah-mudahan bagi yang membaca ataupun yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kita dengarkan tafsir dari ayat ini. Saya hanya mengambil dari satu tafsir saja, dari tafsir Kementerian Agama. Hampir sama, tafsir yang lain isinya hampir sama dengan ini. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji adalah kepunyaan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun orang-orang yang kafir tetap mempersekutukan dengan Tuhan mereka sesuatu. Yang pertama, pada akhir-akhir dari surah Al-Maidah Allah menjelaskan bahwa Isa dan ibunya bukanlah Tuhan sebagaimana anggapan orang-orang Nasrani, padahal mereka adalah hamba Allah. Isa hanyalah utusannya yang bertugas mengajak mereka untuk mengesahkan Allah. Lalu pada surah Al-An'am ini, pada ayat yang pertama ini, Allah membukanya dengan memberikan petunjuk yang benar kepada manusia bahwa segala pujian adalah milik Allah. Jadi bukan milik Nabi Isa, bukan milik ibunya, bukan milik yang lain, hanya miliknya Allah saja. Dialah pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Dia menerangkan kepada manusia tentang adanya jalan kegelapan, yaitu jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang sesat, seperti menganggap sesuatu selain Allah atau makhluk-makhluk ciptaan Allah sebagai Tuhan. Dia juga menunjukkan jalan yang terang dan cahaya kebenaran, yaitu mengesahkan Allah dan menghindari sikap serta perilaku kesyirikan. Jadi itu petunjuk dari Allah dalam ayat ini. Kemudian Allah memuji dirinya sendiri dengan kalimat Alhamdulillah. Kalimat ini juga menjadi tuntunan bagi manusia bagaimana cara memuji Tuhannya. Ayat ini juga menunjukkan bahwa yang paling berhak untuk menerima pujian adalah Allah. Dialah yang memiliki sifat-sifat yang terpuji dan segala sifat-sifat kesempurnaan. Nah, ini ya kenapa kita disyariatkan untuk memuji Allah, karena hanya Dia yang memiliki sifat-sifat yang terpuji dan kesempurnaan.
Kemudian Allah menjelaskan tentang dirinya sebagai zat yang maha terpuji. Apa itu? Yang pertama, dengan menerangkan bahwa dialah yang menciptakan langit, menciptakan bumi, serta menjadikan gelap dan terang, yang semuanya itu untuk kepentingan umat manusia. Penciptaan langit dan bumi dijelaskan secara khusus di dalam ayat ini untuk menunjukkan keistimewaannya sebagai ciptaan Allah yang besar, yang senantiasa disaksikan dan dilihat oleh umat manusia. Pada keduanya terdapat pelajaran bagi manusia yang kesemuanya itu merupakan tanda-tanda kesempurnaan Allah. Berikutnya, penciptaan gelap dan terang atau pengadaan gelap dan terang yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah gelap dan terang yang nampak oleh indera penglihatan. Keduanya adalah bermanfaat bagi hamba-hamba Allah. Oleh karena itu, ketika siang, pujilah Allah, demikian juga pujilah Allah ketika malam hari. Ini tambahan dari saya ya. Di antara ulama-ulama salaf, ada yang berpendapat bahwa zulmah atau gelap bermakna kekufuran, sedangkan nur atau cahaya bermakna keimanan. Ini salah satunya diungkapkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Allah memperingatkan akan jalan kesesatan dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Dengan apa misalnya? Yaitu dengan syariat-syariatnya dan kitabnya. Allah atur, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Ya, Allah atur, yaitu itulah jalan yang lurus. Dan senantiasa memperingatkan manusia jangan mengikuti jalan-jalan yang lain, karena itu adalah jalan yang sesat. Walau demikian, orang-orang kafir selalu berbuat jauh dari akal sehat dan selalu memilih jalan yang sesat. Dalam ayat ini menggunakan kata zulumat yang merupakan jamak dari kata zulmah. Artinya apa? Bahwa kesesatan itu adalah banyak ragamnya dan petunjuk atau kebenaran itu hanyalah satu macam. Mereka tidak mengkhususkan pujian dan ibadah kepada Allah. Maksudnya orang-orang kafir ya. Tidak mengkhususkan pujian dan ibadah kepada Allah. Allah dipuji, yang lain Allah selain Allah juga mereka puji dengan kesempurnaannya. Sebagai pencipta langit dan bumi, ya, tidak mengkhususkan pujian kepada Allah sebagai pencipta langit dan bumi yang telah menjadikan gelap dan terang, akan tetapi mereka menyamakan Allah dengan sesuatu yang lain, baik di dalam ibadah maupun di dalam pujian. Padahal mereka sadar bahwa hanya Allah yang paling berhak menerima ibadah dan pujian. Ada 5 surat yang dimulai dengan Alhamdulillah di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah surah ini, surah Al-An'am. Yang kedua, yaitu surah yang kita kenal bersama, yaitu surah Al-Fatihah. Yang ketiga adalah surah Al-Kahfi. Yang keempat adalah surah Saba, dan yang kelima adalah surah Fatir, ya, yang dimulai dengan kalimat Alhamdulillah. Betapapun kita memiliki beberapa kebaikan yang dapat dibanggakan, maka sadarilah bahwa itu semua adalah berasal dari Allah. Dialah yang menganugerahkan beberapa sifat kebaikannya kepada para makhluknya yang dikehendakinya, terutama kepada manusia
di mana Allah benar-benar memuliakannya, yaitu misalnya di dalam surah Al-Isra ayat 70 Allah berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Dan sungguh telah kami muliakan anak-anak Adam. "Wa hamalnahum fil barri wal bahr." Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Mungkin bisa dimaknai mereka bisa naik kapal, mereka bisa naik kendaraan, ya, sebagaimana yang mereka kehendaki, baik di daratan maupun di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat. Kami berikan kepada mereka rizki yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan, ya kan? Jadi manusia itu diberikan kelebihan dari makhluk-makhluk yang lain. Manusia ini benar-benar diistimewakan sama Allah. Mestinya yang paling banyak bersyukur adalah manusia ini, tapi ternyata pada kenyataannya paling banyak mengkufuri, paling banyak membangkang terhadap Tuhannya. Semuanya terjadi atas kehendaknya. Jika makhluk itu terjadi dengan sendirinya atau atas kemauan dan keinginan mereka sendiri, maka pasti kondisi kehidupan ini akan menjadi kacau. Ya, hal ini dikarenakan setiap makhluk ingin menjadi yang terbaik atau lebih baik daripada yang lain. Karena itu keinginan, ya. Siapapun ingin menjadi lebih baik, ingin yang terbaik daripada yang lain. Ya, oleh karena itu kalau kita ngomong-ngomong sama orang, pasti dalam pembicaraannya selalu ingin benarnya sendiri, selalu ingin lebih baik daripada lawan bicaranya. Nah, itu fitrah bawaan yang merupakan perilaku yang kurang baik, ya, yang harus kita hindari, yang harus kita waspadai, karena semuanya tidak ada yang ingin menjadi jelek, lebih lemah dan kalah oleh yang lain. Demikian juga dengan masalah Tuhan, ya. Kalau Tuhan itu lebih dari satu, pasti semuanya ingin lebih baik daripada yang lain. Nah, nanti Tuhannya bisa rebutan, ya. Yang satu ingin hujan, yang lainnya ingin gak hujan. Kemudian Tuhan yang ketiga sudah pilih menengahi, kadang hujan kadang enggak, kadang petir kadang enggak. Jadi kacau balau nanti jagat raya ini, karena Tuhannya lebih dari satu. Tapi ternyata kondisi kehidupan ini tidak seperti ini, ya, tidak seperti keinginan makhluk ini. Semuanya tunduk dan patuh kepada ketentuan Allah. Siapa yang ingin jelek? Ya, gak ada di dunia ini yang ingin jelek. Semuanya ingin yang baik, ya. Tapi kenyataannya apa? Ada yang jelek, ada yang bagus, ya. Ada yang cantik, ada yang jelek, ya. Kenyataan itu gak bisa terbantahkan, ya kan? Ya, kalau semua terjadi atas keinginan makhluk, gak akan begitu. Ya, kenyataannya tetap yang jelek ada, yang bagus ada, yang pinter ada, yang bodoh juga ada, yang miskin, yang kaya, semuanya sama-sama ada, ya. Ada yang lemah, ada yang kuat, ada laki-laki, ada perempuan, begitu, ya. Ada yang pemimpin, ada yang dipimpin, dan lain sebagainya. Nah, kondisi kehidupan seperti itu. Siapa? Pasti ada yang mengatur semuanya itu. Kadang-kadang kita berkeinginan seperti ini tidak terwujud, berarti ada keinginan di atas keinginan, ya. Karena memang Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu, tapi Dia juga maha bijaksana, maha pengasih, dan maha penyayang. Allah sediakan bagi manusia jalan yang terang, jalan yang selamat. Allah juga sediakan jalan yang gelap dan jalan yang celaka. Ya, maka terserah kepada manusia.
mau pilih jalan yang mana. Allah cuma menyediakan saja. Allah juga memberikan petunjuk supaya senantiasa memilih jalan yang selamat. Ya, apa? Ya dengan kitabnya, dengan mengutus para rasulnya. Ya, kemudian setelah memberikan petunjuk, mengutus para rasul, maka terserah kepada manusia. Ya, apalagi di zaman kayak sekarang, ilmu bisa diakses dengan mudah dengan media sosial dan lain sebagainya. Ini penjelasan di dalam tafsir Kementerian Agama. Di tafsir-tafsir yang lain hampir sama isinya ya. Baik, itu tafsir dari surah Al-Maidah ayat yang surah Al-An'am ayat yang pertama. Kita lanjutkan dengan ibrohnya. Ada 6 ibroh yang saya catat di sini. Pelajaran yang pertama adalah bahwasannya Allah mengajari manusia bagaimana cara memuji Allah. Yaitu bagaimana caranya? Dengan mengucapkan Alhamdulillah. Tapi tidak terbatas di situ. Karena orang yang hanya mengucapkan Alhamdulillah atau mengucapkan pujian kepada Allah dengan lisannya saja tanpa disertai dengan kehadiran hati, maka hal ini adalah sikap yang dusta. Ini penjelasan dalam tafsir Al-Munir. Kemudian pelajaran yang kedua adalah segala pujian hanya milik Allah, bukan milik yang lain. Segala pujian hanya milik Allah saja. Tidak ada sekutu baginya dalam hal ketuhanan. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, bahwasannya Allah memaparkan dalil-dalil yang menunjukkan kekuasaannya, ilmunya, dan kehendaknya, sehingga dia pantas dipuji atau pantas juga memuji dirinya sendiri. Yang pertama, apa yang dia paparkan? Bahwa dialah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Yang kedua, dialah yang membuat, berkreasi dan menciptakannya. Berikutnya, dia menciptakan langit tanpa tiang dan rata tanpa cacat. Dia jadikan di dalamnya matahari dan bulan serta menghiasinya dengan bintang-bintang. Dia pun letakkan awan di langit sebagai tanda kebesarannya. Dia bentangkan bumi serta menumbuhkan karunia dan tumbuh-tumbuhan di dalamnya. Dia tebarkan berbagai macam binatang di permukaannya, ataupun bahkan di dalam permukaan bumi. Dia tancapkan gunung-gunung yang kokoh. Dia alirkan sungai-sungai dan membelah lautan. Kemudian dia pancarkan mata air dari bebatuan-bebatuan. Kemudian dia ciptakan kegelapan dan hal-hal yang lain. Kemudian pelajaran yang keempat adalah Allah juga menjadikan gelap dan terang yang bermanfaat bagi manusia. Sebagaimana firman-Nya, "Huwallazi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata wa ja'alan nahara nusyura." Dia jadikan malam untuk pakaian bagimu, dia jadikan tidur untuk istirahatmu, dan dia jadikan siang untuk bangkit berusaha di dalam kehidupanmu. Surah Al-Furqan ayat 47. Ini pelajaran yang keempat. Takutlah kepada Allah ketika gelap ataupun ketika keadaan terang benderang. Pujilah Allah ketika susah maupun ketika senang, itu maksudnya ya. Jadi Allah jadikan gelap dan terang yang bermanfaat bagi manusia. Dalam keadaan itu manusia baik gelap ataupun terang disyariatkan untuk senantiasa memuji Allah. Pelajaran yang kelima adalah buruknya perilaku orang-orang yang kafir yang
senantiasa mengingkari nikmat Allah, padahal telah nyata bahwa Allah lah yang menciptakan semuanya. Tidak satupun makhluk yang berani mengakuinya atau mengklaim bahwa dia atau mereka yang menciptakan langit dan bumi adalah buatannya. Ya, gelap dan terang adalah karyanya. Nggak ada makhluk yang berani mengklaim seperti itu, ya. Hanya Allah saja yang berani. Penciptaan langit dan bumi adalah nyata. Ya, penciptaan langit dan bumi adalah nyata, tanda-tanda kebesarannya telah jelas, kenikmatannya juga sangat nampak. Namun ternyata mereka orang-orang kafir itu tetap kufur dan menyekutukan Tuhan mereka. Mereka menyamakan Tuhan mereka dengan sesuatu yang lain. Ini pelajaran yang kelima tentang buruknya perilaku orang-orang yang kafir yang senantiasa mengingkari nikmat Allah, padahal mereka tidak dapat membantah tentang kenyataan bahwa langit dan bumi Allah lah yang menciptakannya, demikian juga dengan siang dan malam. Pelajaran yang terakhir adalah bahwasannya manusia tidak berhak mendapatkan pujian, ya, yang tentu saja yang bersifat kesempurnaan, ya. Karena apa? Karena sejatinya dia tidak memiliki apa-apa. Ya. Langit dan bumi dan apa saja yang ada di dalamnya adalah kepunyaan Allah. Nah, sebagaimana setelah kita bahas dalam minggu lalu, dalam ayat terakhir surah Al-Ma'idah ayat 120. Langit dan bumi dan apa saja yang ada di dalamnya adalah milik Allah. Ya, sejatinya kita adalah tidak memiliki apa-apa, bahkan tidak memiliki diri kita sendiri. Semuanya adalah titipan. Oleh karena itu kita harus menggunakan atau menjaga titipan Allah ini baik-baik. Gunakanlah untuk sesuatu yang disukai oleh Allah. Oleh karena itu manusia tidak berhak mendapatkan pujian karena memang manusia itu tidak memiliki apa-apa. Allah lah yang mempunyai apa-apa. Itulah 6 pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini, yaitu surah Al-An'am ayat yang pertama. Nah, baik, itu pelajaran tafsir kita pagi ini. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan? Oke, Pak, moga Pak. Setahu saya itu kalau sudah terbiasa melakukan rutinitas, ya, setelah terbiasa melakukan rutinitas itu tetap diperbolehkan untuk melanjutkan rutinitasnya seperti puasa Senin Kemis dan lain sebagainya. Tapi dilarang untuk sehari atau 1-2 hari sebelum Ramadan, tidak dianjurkan, ya, tidak dianjurkan untuk melakukan puasa rutinitasnya untuk membedakan antara puasa yang wajib dengan yang sunnah. Itu yang saya tahu, Pak Panggi, ya. Ada lagi mungkin? Baik, ya, saya kira sudah jelas. Mudah-mudahan ayat yang mulia ini, surah Al-An'am ayat yang pertama, merupakan ayat untuk penguatan akidah, penguatan kita bertuhan kepada Allah, untuk senantiasa memuji Allah dalam setiap keadaan. Dan ini merupakan juga bagian dari cara kita mengenal Allah. Siapa Allah? Bahwa dialah merupakan Tuhan semesta alam, Rabbul Alamin, dan merupakan bagian dari ma'rifatullah yang sudah pernah kita bahas pada waktu yang telah lalu, ya. Baik,
Kita akhiri pengajian kita ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.